Saudara-saudaraku di seluruh penjuru tanah air, semoga selalu panjang umur, sehat lahir batin, dan mendapatkan curahan rahmat Allah serta berkahnya. Amin. Kunci kebaikan. Kebaikan itu terletak ada pada manfaat dan maslahat. Maka barang siapa di antara wahai saudara-saudaraku ingin jadi orang baik, pastikan untuk melakukan dan mengerjakan apa saja yang di dalamnya mempunyai nilai manfaat dan maslahat, serta meninggalkan apa saja yang tidak ada manfaatnya serta tidak ada gunanya. Kita mempunyai umur panjang, gunakan serta habiskan di jalan Allah, tentu di sana manfaat, maka di sana ada nilai kebaikan. Kita sehat, gunakan kesehatannya pada sesuatu yang bermanfaat, tentu ada di jalan Allah, maka di sana pula ada nilai kebaikan. Kita mempunyai ilmu banyak, maka amalkan ilmunya, kembangkan serta bagikan kepada umat. Tentu di sana ada nilai manfaat, maka di sana pula banyak kebaikan. Kita mempunyai rencana adanya program dan ragam kegiatan. Pastikan program dan kegiatan yang hendak kita lakukan agar ada manfaatnya, supaya program dan seluruh kegiatan yang kita lakukan di sana terdapat kebaikan. Kita mempunyai harta yang sangat melimpah, katakanlah uang, maka gunakan semuanya itu di jalan Allah dan dihabiskan kepada sesuatu yang bermanfaat. Tentu harta yang kita miliki di sana penuh dengan nilai kemanfaatan. Kita mempunyai keahlian, pastikan di dalamnya ada manfaat, maka di sana ada nilai kebaikan. Kita mempunyai skill keterampilan, pastikan di sana terdapat kemanfaatan, maka di sana pula ada nilai kebaikan. Bila kita hendak bergaul, berhubungan, bersahabat dengan orang lain, inilah dinamika dalam kehidupan sebagai kebutuhan kita. Jika dalam hubungan, pergaulan, persahabatan di sana ada manfaatnya, lakukan dan terus Anda lakukan, karena di sana banyak nilai kebaikan. Jika terdapat maksiat dan mafsadat, segeralah untuk diberhentikan. Apabila kita mempunyai jabatan publik, katakanlah RT sampai dengan jabatan tertinggi presiden, maka pastikan wahai para pejabat untuk berbuat sesuatu yang manfaat, ialah melayani kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, serta keperpihakannya juga untuk rakyat. Maka di sana ada nilai kemanfaatan, pula di sana banyak nilai kebaikan. Bila kita menjadi orang yang ahli ceramah, maka ceramahlah wahai seorang dai, untuk diseleksi agar ceramahnya di dalamnya terdapat kemanfaatan terhadap jamaah dan umatnya, maka di sana terdapat banyak kebaikan. Jangan sampai ceramah seperti para penceramah sekarang. Ada beberapa di antara penceramah yang ceramahnya selalu menghujat, memprovokasi, menfitnah,
serta menjelek-jelekan kepada orang lain. Tentu ceramah yang seperti ini ialah maksiat dan mafsadat, karena di dalamnya tidak ada nilai kemanfaatan. Apabila kita hendak mempunyai suatu acara ulang tahun terhadap putra-putri kita, maka sisihkan nilai manfaat seperti memanggil tokoh agama untuk doa bersama, maka di sana ada nilai kebaikan. Jangan sampai dalam acara ulang tahun putra-putri kita yang ada adalah maksiat serta mafsadat, seperti mabok-mabokan, minum-minuman, serta joget-jogetan. Apabila kita hendak melanjutkan jenjang pendidikan putra-putri kita ke salah satu pendidikan, maka perhatikan betul, lihat dulu pendidikan yang ada di dalamnya. Apakah di dalam pendidikan itu ada nilai-nilai manfaat untuk putra-putri kita? Tentu yang bermanfaat untuk di dunia, terlebih dari itu juga bermanfaat untuk di akhirat. Jika adanya manfaat, silakan masukkan putra-putri kita, maka di sana putra-putri kita akan memetik nilai banyak kebaikan, sekaligus akan membentuk karakter pribadi, perilaku menjadi anak yang baik. Jika tidak ada, maka akan merugi saudara-saudaraku sekalian, yang karena saudara-saudaraku telah memasukkan putra-putrinya di tempat pendidikan yang salah. Apabila kita mempunyai HP, terlebih kepada HP yang dimiliki oleh kalangan komunitas para pelajar, para santri, pada anak-anak, gunakanlah itu HP tentu untuk menonton, untuk mempunyai pilihan yang hendak disajikan kepada Anda adalah yang ada manfaatnya. Maka dengan demikian, HP yang kalian kita miliki, beli kuota yang tiap bulan dengan nilai berapa kali berapa tiap tahun, maka di sana ada nilai kebaikan. Apabila kalian menjadi politisi, wakil-wakil rakyat, maka pastikan, wahai para wakil rakyat, ketika kalian mengadakan rapat berkali-kali dalam satu parlemen untuk menentukan anggaran APBN, anggaran APBD, maka kalian untuk berargumen yang keperpihakannya terhadap rakyat, maka di sana ada nilai manfaat, maka di sana pula terdapat banyak nilai kebaikan. Apabila kalian mempunyai tanah yang luas, sawah, kebun ladang, pastikan tanah yang kalian miliki gunakan serta manfaatkan, sama juga untuk bangun rumah pribadi, keluarga, untuk tempat usaha. Selebihnya kalian perhatikan dan pastikan gunakan untuk diwakafkan, seumpama untuk membangun fasilitas umum, fasilitas sosial seperti panti asuhan, pendidikan, rumah sakit, terlebih dari itu yang tak kalah pentingnya untuk bangun masjid dan mungkin pondok pesantren dan lain sebagainya. Demikianlah para saudara-saudara sekalian, dan begitulah seterusnya. Apa saja yang akan kita lakukan dan apa saja yang akan kita kerjakan tidak akan lepas daripada manfaat dan maslahat. Dengan demikian kita akan memetik nilai kebaikan dari manfaat itu, tentu kebaikan di mata Allah dan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi telah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya paling baik-baiknya manusia ialah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain.
Dalam hadis yang lain, Nabi telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, yang artinya kebaikan Islamnya seseorang itu terletak ada pada orang yang ketika hidupnya meninggalkan apa saja yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan apa saja yang tidak ada gunanya. Allah telah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya Allah telah mencintai kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Dengan demikian, para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita telah jelas dan kita telah memahami, jangan sampai kita diberikan umur dan diberikan sehat, apa saja yang akan kita lakukan dan apa saja yang akan kita kerjakan tidak ada nilai manfaat dan tidak ada nilai gunanya. Sesudah kita, semua pekerjaan yang kita lakukan terdapat manfaat dan maslahat. Perhatikan serta cermati, jangan-jangan apa yang kita lakukan baru bermanfaat di dunia saja, tentu barangkali belum bermanfaat untuk di akhirat, yang padahal kita semuanya tentu akan kembali ke akhirat. Oleh karenanya, apa yang saja kita lakukan pastikan bermanfaat untuk di dunia dan bermanfaat untuk di akhirat. Sama juga kemanfaatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk agama. Maka dengan demikian, semua yang kita lakukan selama hidup, semua yang kita kerjakan selama hidup akan dinilai oleh Allah sebagai hamba di sisinya, menjadi hamba yang baik. Dengan demikian, insya Allah apa saja yang kita lakukan itu akan menjadi bekal kita, penolong kita, pembela kita, penghibur kita sesudah kita mati di alam kubur sampai di hari akhir, yakni di hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah sehingga kita dapat menjaga seluruh aktivitas yang kita lakukan selalu ada di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.